Selamat pagi saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah sukacita dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024 bersama saya Imade Satya Arnawa. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan atas hari baru yang telah diberikannya pada kita, serta memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan, juga atas istirahat yang boleh kami nikmati dalam perlindungan tangan Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon hikmat daripada-Mu saja, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan ini semakin menguatkan iman kami, sehingga kami boleh terus berakar, bertumbuh dan akhirnya berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Demikian bunyinya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada saat saya menulis renungan ini, saya teringat akan mendiang nenek saya. Sepeninggal kakek, nenek hidup seorang diri di desa kami di Bali. Setiap ada kesempatan, kami selalu menengok beliau. Pada saat kami datang, nenek akan sangat bergembira karena dapat berkumpul dengan kami, anak dan cucunya. Kami dapat berkumpul dan saling melepas rindu selama beberapa hari. Hingga akhirnya tiba saatnya bagi kami untuk berpisah. Tidak dapat disembunyikan raut wajah nenek yang sedih. Ibu bertanya kepada nenek, siapa yang akan menemaninya kalau kami sudah pulang nanti? Dengan tersenyum, nenek menjawab, ada Sang Hyang Widi yang akan menjaganya. Sang Hyang Widi dalam bahasa Bali berarti Tuhan. Sesederhana itu nenek mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupannya. Dalam doa bersama sebelum kami berpisah, nenek menyerahkan seluruh kehidupannya kepada yang dipanggilnya dengan sebutan Paduka, untuk menyebut Sang Hyang Widi, Raja yang Maha Tinggi dan berkuasa atas kehidupannya. Sebuah pengakuan akan kemahatinggian Allah, sekaligus sebuah pernyataan tentang ketidakberdayaan manusia. Sesederhana itu iman yang ia miliki, tapi itu tidak mudah. Dia tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Pada zaman sekarang, di mana segala sesuatunya selalu diukur dengan rasio, apa yang diimani oleh seseorang yang sederhana itu menjadi hal yang sangat langka. Rasio kita tidak akan mampu memahami Allah. Kita hanya mampu mengetahui sebatas apa yang dinyatakannya pada kita. Iman itu sederhana, tapi sayang, iman yang sederhana itu jarang dijumpai pada saat ini. Orang banyak bergantung pada mujizat yang spektakuler, yang kalau tidak terjadi, kita akan kecewa kemudian meragukan Tuhan. Mungkin kita lupa, ada banyak mujizat-mujizat sederhana yang telah kita alami. Bukankah masih bisa bangun pagi itu adalah mujizat? Nanti malam masih ada makanan di meja makan. Bukankah itu sebuah mujizat juga? Banyak orang semakin pintar, tapi justru makin meragukan imannya ketika dia tidak bisa memecahkan dengan pikirannya
dan menguasai sepenuhnya beraneka macam konsep-konsep yang merupakan hasil pemikirannya. Makin kita tidak mengerti, makin ragu kita akan apa yang kita imani. Memang dalam pertumbuhan iman seseorang, kita harus semakin bertumbuh juga dalam pengetahuan dan karakter. Kita juga harus semakin mengerti dan menguasai apa yang kita imani. Tetapi jika kita tidak mampu mengerti seluruhnya, itu wajar karena kita bukan Allah. Dan itu seharusnya membuat kita tertunduk takjub dan semakin mengagumi kemahakuasaan Allah, bukan malah meragukannya. Belum tentu apa yang tidak kita ketahui sekarang memang tidak ada atau bukan kebenaran. Seperti anak SD yang kita paksa untuk mengerjakan soal matematika kalkulus yang rumit. Dia akan bingung dan mengatakan jawabannya tidak ada. Benarkah demikian? Oh, ternyata setelah kuliah kita baru mengerti jawabannya. Yang tidak kita ketahui sekarang bukan berarti tidak ada. Ikuti saja. Bukan harus mengerti segala sesuatunya dulu, baru ikut Tuhan. Tetapi itulah uniknya iman. Dalam ketidaktahuan kita, bukan kita yang sibuk untuk menggapai tangan Tuhan, tetapi biarkanlah tangan kita yang dipegang oleh Tuhan. Orang yang beriman secara sederhana adalah orang yang percaya saja, tanpa menuntut bukti. Pengalaman rohaninya yang menjadikannya percaya bahwa kehidupannya berada dalam kendali Allah. Percaya saja akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Iman yang sederhana bukanlah iman yang gampang. Ketika penghasilan kita hanya sedikit sekali, apakah kita dapat percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan? Ketika kita sakit dan tubuh kita lemah, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kita? Hanya iman yang kuat dan kokoh yang dapat percaya sehingga apa yang kita perlukan akan disediakannya pada waktunya. Iman yang sederhana akan menggerakkan jiwa kita untuk senantiasa berserah kepada pemeliharaan Allah. Bukan pada kemampuan akal pikiran kita, namun iman yang menggerakkan untuk senantiasa berlutut dan berdoa dalam segala apapun yang kita alami. Dengan iman yang sederhana, kita dimampukan untuk mengucap syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Kami telah Engkau berikan akal budi, tetapi akal budi kami tidak akan pernah cukup untuk memahami dan menyelami setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa beriman secara sederhana dengan memahami setiap apa yang telah Engkau berikan sebagai pengalaman rohani kami. Karena tanpa iman kami tidak akan mampu untuk bersyukur atas rahmat hidup yang telah Engkau berikan. Kalau selanjutnya kami akan beraktivitas, kami menyerahkan hari yang akan kami jalani dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.